Pernahkah Anda membayangkan bahwa warna ungu yang kini begitu mudah kita temui di berbagai pakaian dan benda sehari-hari, dulunya merupakan warna yang sangat langka dan mahal? Ya, warna ungu memiliki sejarah yang sangat menarik dan penuh kejutan. Mari kita telusuri bersama kisah di balik warna yang sering dikaitkan dengan keagungan dan kemewahan ini. Pada zaman dahulu kala, warna ungu bukanlah warna yang mudah diproduksi. Berbeda dengan warna-warna lain yang bisa didapatkan dari tumbuhan atau mineral yang relatif mudah ditemukan, warna ungu memiliki sumber yang sangat spesifik dan langka. Sumber utama pewarna ungu berasal dari siput laut yang dikenal dengan nama ilmiah Murex brandaris dan beberapa spesies Murex lainnya. Proses ekstraksi pewarna ungu dari siput-siput ini sangatlah rumit dan memakan waktu yang tidak sedikit. Bayangkan, untuk menghasilkan sejumlah kecil pewarna ungu, dibutuhkan ribuan siput laut. Para pengrajin harus mengumpulkan siput-siput ini dalam jumlah besar, kemudian memecahkan cangkangnya untuk mengambil kelenjar kecil yang mengandung cairan berwarna. Cairan ini awalnya berwarna kuning pucat, namun ketika terpapar udara dan sinar matahari, warnanya perlahan berubah menjadi ungu yang indah. Pewarna ungu yang dihasilkan dari proses rumit ini dikenal dengan sebutan Tyrian Purple. Nama ini berasal dari kota Tirus Tyre di Fenisia, yang kini merupakan bagian dari Lebanon. Kota Tirus menjadi pusat produksi pewarna ungu ini dan memperoleh kekayaan besar dari perdagangannya. Keahlian penduduk Tirus dalam menghasilkan warna ungu yang begitu indah dan tahan lama membuat kota ini terkenal di seluruh dunia kuno. Karena proses produksinya yang sangat rumit dan memakan waktu, pewarna ungu menjadi sangat langka dan harganya pun melambung tinggi. Harga pewarna ungu bahkan bisa melebihi harga emas pada masa itu. Kelangkaan dan biayanya yang selangit ini menjadikan warna ungu sebagai simbol kekayaan, kekuasaan, dan kebangsawanan. Hanya mereka yang berada di puncak hierarki sosial yang mampu membeli dan mengenakan pakaian berwarna ungu. Di berbagai peradaban kuno, warna ungu menjadi hak istimewa para bangsawan, raja, kaisar, dan tokoh agama penting. Pakaian berwarna ungu menjadi penanda status sosial yang sangat kuat. Bahkan dalam beberapa budaya, ada hukum yang secara khusus mengatur siapa saja yang boleh mengenakan warna ungu. Ini menunjukkan betapa pentingnya warna ini dalam struktur sosial dan politik masyarakat kuno. Dalam sejarah Kekaisaran Romawi, warna ungu memiliki makna yang sangat khusus. Hanya kaisar yang diizinkan mengenakan pakaian yang seluruhnya berwarna ungu. Toga ungu menjadi simbol kekuasaan tertinggi dan hanya boleh dikenakan oleh kaisar. Bahkan ada hukum yang melarang warga biasa untuk memakai atau bahkan memiliki kain berwarna ungu. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan dan diancam dengan hukuman yang sangat berat. Dominasi warna ungu sebagai simbol kekuasaan dan kemewahan berlangsung selama ribuan tahun. Namun, semuanya berubah pada abad ke-19 dengan penemuan pewarna ungu sintetis. Pada tahun 1856, seorang kimiawan muda bernama William Henry Perkin secara tidak sengaja menemukan cara untuk membuat pewarna ungu sintetis. Saat ia mencoba membuat obat malaria, penemuan ini mengubah industri tekstil secara revolusioner. Dengan adanya pewarna ungu sintetis, harga warna ungu turun drastis. Warna yang dulunya hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang kaya dan berkuasa, kini bisa diakses oleh masyarakat umum. Pakaian berwarna ungu mulai diproduksi secara massal dan menjadi tren fashion yang populer. Demokratisasi warna ungu ini mengubah persepsi masyarakat terhadap warna tersebut. Meskipun warna ungu tidak lagi semahal dulu, kisah di baliknya tetap menarik untuk direnungkan. Cerita ini menggambarkan bagaimana nilai suatu benda bisa sangat dipengaruhi oleh kelangkaan dan proses pembuatannya. Warna ungu yang kita lihat sehari-hari mungkin tampak biasa saja, namun di baliknya tersimpan sejarah panjang tentang kekuasaan, kemewahan, dan inovasi manusia. Selain itu, kisah warna ungu juga mengajarkan kita tentang bagaimana teknologi dapat mengubah tatanan sosial. Penemuan pewarna sintetis tidak hanya mengubah industri tekstil, tetapi juga menggeser makna simbolis dari warna ungu itu sendiri. Apa yang dulunya menjadi simbol eksklusivitas,
kini menjadi warna yang bisa dinikmati oleh semua orang. Menariknya, meskipun warna ungu kini mudah didapat, aura kemewahan dan keagungannya masih tetap melekat. Dalam banyak budaya, warna ungu masih sering diasosiasikan dengan kebangsawanan, spiritualitas, dan kreativitas. Ini menunjukkan bahwa makna kultural suatu warna bisa bertahan lama, bahkan setelah nilai ekonomisnya berubah. Jadi, lain kali ketika Anda melihat atau mengenakan pakaian berwarna ungu, ingatlah bahwa ada sejarah panjang dan menarik di baliknya. Warna yang kini tampak sederhana ini pernah menjadi simbol status yang lebih berharga dari emas. Kisah warna ungu ini mengingatkan kita bahwa di balik hal-hal yang tampak biasa dalam kehidupan sehari-hari, seringkali tersimpan cerita yang luar biasa. Sejarah warna ungu juga mengajarkan kita tentang evolusi teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat. Dari proses ekstraksi yang rumit dari siput laut hingga penemuan pewarna sintetis, perjalanan warna ungu mencerminkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Ini menunjukkan bagaimana inovasi dapat mengubah tidak hanya cara kita memproduksi sesuatu, tetapi juga nilai dan makna kulturalnya. Akhirnya, kisah warna ungu ini mengajak kita untuk lebih menghargai warisan sejarah dan budaya yang terkandung dalam hal-hal sederhana di sekitar kita. Setiap warna, setiap benda memiliki ceritanya sendiri yang mungkin jauh lebih dalam dan menarik dari yang kita bayangkan. Dengan memahami sejarah di balik hal-hal yang kita anggap biasa, kita bisa lebih menghargai kompleksitas dan kekayaan budaya manusia.